Halo para sahabat semua, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi atau sedikit share video mengenai kemana saja jalur kiprok yang ada di motor Yamaha Vixion yang seperti ini. Tepatnya itu New Vixion. Ini kalau nggak salah sekitar tahun 2014. Model dan bentuknya seperti ini. Jadi ini kemana saja jalurnya akan saya tunjukkan karena ada yang istimewa atau ada yang unik dari kiprok semacam motor seperti ini. Nah, ini tepatnya kiproknya di sebelah sini. Nah, seperti ini warna dan bentuk kabelnya. Nah, ini kenapa saya katakan agak unik, karena di bagian sini itu ada SCR di bagian kiproknya ini. Jadi ketika dimasukin arus DC baru istilahnya itu baru membuka atau baru keluar arusnya. Keunikannya seperti itu. Jadi akan saya jelaskan satu persatu kenapa kiprok ini bisa unik atau istilahnya itu beda dengan kiprok-kiprok yang lain. Jadi ada ciri khas tersendiri di bagian kiprok punya Yamaha Vixion yang seperti ini, di Vixion tahun 2014. Nah, ini langsung saja saya jelaskan jalur kabelnya ini beserta warnanya ini mengarah ke mana saja, akan saya jelaskan satu per satu. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya itu agak memanjang, beda dengan kiprok Vixion yang model lama atau Vixion yang old itu agak melebar, agak besar sedikit. Tapi kalau untuk Vixion yang ini seperti ini, New Vixion maksudnya, New Vixion yang seperti ini itu kiproknya memanjang. Dan ini warna kabelnya seperti ini. Soketnya juga beda dengan Vixion OLD atau Vixion lama. Bentuknya segi empat seperti ini, sama dengan soketnya itu sama dengan kiprok jenis Jupiter, terus Mio Sporty itu sama. Tapi untuk sisi dari warna kabelnya itu berbeda. Jadi warna kabelnya itu seperti ini. Ini jumlahnya ada 4. Cuma warnanya dengan Mio Sporty berbeda. Di sini ada warna putih di belakang, di sini ada warna merah, ini warna kuning, terus yang ini warna hitam. Untuk spoolnya sendiri jenis kiprok, maksudnya spool Vixion yang seperti ini itu menganut jenis spool full wave atau full pengisian istilahnya. Jadi nanti di bagian lampu itu mengambilnya juga istilahnya itu keluarnya dari kiprok ini, karena harus langsung dari spool menuju ke kiprok, terus langsung disambungkan dengan lampu. Yang seperti motor-motor lain itu beda. Jadi istilahnya itu kabel kuning ini hanya menuju langsung ke istilahnya ke lampu, ke saklar lampu, bukan menuju ke spool. Jadi sudah tidak menuju ke spool kalau kabel kuning ini. Tapi kalau untuk di motor sejenis apa itu Mio terus Jupiter itu menuju ke spool dulu. Jadi bentuknya itu segitiga, yang satu menuju ke spool, yang satu menuju ke saklar lampu atau ke lampu depan. Itu modelnya seperti itu. Tapi kalau untuk jenis motor seperti ini itu warna kuning ini hanya keluar dari kiprok atau arus output saja, tidak ada istilahnya arus masuknya dari spool menuju ke ini kuning ini. Jadi hanya arus keluar, ya arus masuknya ini putih ini. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung tak jelaskan saja daripada nanti bingung. Pertama-tama kita ambil arusnya itu dari spool dulu. Nah, saya perjelas. Nah, jadi seperti ini yang bagian depan ini warna merah, ini yang bagian depan juga warna kuning, yang belakangnya ini warna hitam, terus yang bagian sini, yang bagian belakang ini warna putih. Kenapa saya katakan motor ini menganut arus full wave itu karena arus yang masuk ke atau output yang keluar dari spool itu cuma satu. Jadi warna putih ini doang. Jadi dari spool itu cuma satu, ini warna putih ini dari spool masuk ke kiprok. Terus yang warna hitam di sampingnya ini kabel menuju ke ground atau masa. Jadi ini masa, ini plusnya. Terus yang warna merah, nah ini setelah arus masuk warna putih yang di belakangnya ini kan di depan, ini di belakangnya. Setelah arus masuk, ini outputnya, ini keluarnya. Jadi ini menuju ke aki dan menuju ke kontak dua ini. Yang satu ini menuju ke pengisian aki, yang satu menuju ke
jalur kontak. Jadi untuk memutus arus yang satunya, yang satu untuk mengisi aki. Terus ini di kabel kuning ini yang saya katakan tadi agak unik dan agak istimewa. Di arus inputnya, arus masuknya itu satu warna putih ini, terus keluarnya merah ini. Ini kalau istilahnya itu merah dicabut, warna kuning ini walaupun ditancapkan, istilahnya warna yang soket kabel merah ini kita cabut tanpa kita isi arus masuk ke dalam, warna kuning ini tidak ada arusnya. Jadi tidak bisa keluar atau arus outputnya dari kiprok ini tidak ada. Kalau warna merah ini tidak kita isi atau tidak kita sambungkan ke aki, ini warna ini tidak bisa keluar arus warna kuning ini. Nah, keistimewaannya di situ. Pokoknya kiproknya itu uniknya di situ. Jadi semacam ada istilahnya pintu bagian sini, cara bahasa kasarnya itu ketika mesin hidup arus ini masuk, yang warna putih ini masuk, hitam ini ground. Ketika ada arus masuk, kalau ini enggak, istilahnya itu enggak disambung, dilepas, istilahnya soketnya kita lepas, istilahnya enggak ada arusnya masuk ke sini dari arus aki warna merah ini enggak bisa keluar walaupun ada arus masuk dari warna putih ini. Walaupun ada arus masuk, tapi ini enggak bisa keluar. Yang warna kuning enggak ada arusnya pokoknya. Kalau yang warna merah ini belum disambung ke aki. Jadi walaupun mesin hidup, kalau warna merah ini tidak ada arusnya aki, ini tidak bisa keluar. Intinya seperti itu. Terus saya lanjutkan, saya jelaskan jalur kiproknya. Ini kan yang arus masuk tadi. Yang penting pokoknya kita fokus ke jalur kiproknya ini kemana saja. Jadi ini dari sepul, fokus dari sepul langsung menuju ke kiprok warna putih ini. Warna putih ini langsung menuju ke kiprok. Terus yang hitam ini ground. Terus harus menuju ke kiprok, keluarnya ini yang satu menuju ke aki, yang satu menuju ke kontak. Terus ini yang warna kuning ini langsung ke saklar lampu atau ke lampu depan. Nah itu, jadi cukup mudah sebenarnya cara istilahnya itu mengingatnya, karena warnanya kabelnya itu cuma 4 ini. Terus jalur-jalurnya sudah saya jelaskan tadi. Nah keunikannya tadi, ketika mesin hidup ini udah ada arusnya, ini groundnya juga nyambung, kita tancapkan slup, istilahnya yang ke aki ini kita putus, yang ke jalur aki kita putus, nggak kita isi istilahnya itu arusnya keluar masuknya dari aki kita putus lah. Yang kuning ini nggak bisa keluar, jadi nggak bisa keluar arusnya kalau kita nggak ngisi arus DC masuk dulu, jadi ini nggak bisa keluar. Terus ada istilahnya itu yang sekitar tahun 2015 itu tanpa aki juga tidak bisa hidup. Nah biasanya itu kebanyakan seperti itu, jadi tanpa kita suntik arus dulu, istilahnya kiprok ini nggak bisa bekerja maksimal lah. Jadi tanpa kita suntik arus dari sini dulu, dari aki dulu, perangkat di dalamnya ini bekerjanya nggak bisa maksimal. Makanya kadang-kadang sejenis kiprok fiction seperti ini, kalaupun akinya mati itu ada yang di starter itu tidak bisa hidup karena akinya mati. Jadi tidak ada arus yang masuk ke kiprok untuk istilahnya membuka pintu yang ada di dalamnya. Istilahnya cara gampangnya seperti itu. Kalau ada arus masuknya itu istilahnya pintunya bisa membuka, jadi arusnya bisa keluar lewat sini, juga bisa mengisi. Jadi istilahnya kiproknya ini bisa bekerja maksimal kalau ada arus yang masuk ke kiprok, arus DC maksudnya, bukan arus AC ya. Kalau yang putih ini kan arus AC, yang warna merah ini arus DC. Nah seperti itu. Jadi cukup jelas dan cukup singkat saja penjelasan saya. Semoga para sahabat ini paham dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan heran kalau ketemu motor seperti ini tanpa ada aki, itu kadang-kadang motor tidak bisa hidup karena kiproknya tidak bisa bekerja maksimal tanpa arus DC yang masuk ke kiprok ini. Seperti itu. Jadi itu saja sedikit penjelasan mengenai jalur kiprok dan keunikan kiprok yang ada di motor New Vixinia seperti ini. Semoga sedikit share video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.